Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kusumawardani dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 6. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi uji statistik, yaitu one sample tetes atau uji T1 sampel, serta contoh penerapannya menggunakan Microsoft Excel. Sebelum masuk ke perhitungan, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan one sample tetes. One sample tetes atau uji T1 sampel merupakan salah satu uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata dari suatu sampel berbeda secara signifikan dengan suatu nilai tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Nilai yang dijadikan pembanding ini biasanya disebut dengan nilai hipotesis atau nilai acuan. Jadi, pada uji ini kita hanya memiliki satu kelompok data, kemudian kita ingin mengetahui apakah data rata-rata kelompok tersebut sama atau berbeda dengan nilai yang menjadi standar. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dari uji T1 sampel. Tujuan utama dari uji T1 sampel ini adalah untuk menguji apakah rata-rata sampel sama dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, uji ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah selisih antara rata-rata sampel dengan nilai acuan hanya terjadi karena kebetulan atau memang adanya perbedaan yang nyata secara statistik. Dengan demikian, hasil dari uji T1 sampel dapat membantu peneliti dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang telah diperoleh. Kemudian, agar hasil pengujian valid, uji T1 sampel memiliki beberapa syarat mengenai jenis data yang digunakan. Yang pertama, jenis data harus berupa data numerik, yaitu data berskala interval atau rasio. Contohnya adalah nilai ujian siswa, tinggi badan, berat badan, lama belajar, ataupun skor motivasi belajar. Jenis data yang kedua, data berasal dari satu kelompok sampel saja. Dan yang ketiga, data harus berdistribusi normal karena uji T1 sampel termasuk uji parametrik. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka sebaiknya menggunakan uji non-parametrik sebagai alternatifnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih itu hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang dibuat oleh peneliti mengenai suatu keadaan atau hubungan antar variabel yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian statistik. Misalnya, seorang guru menetapkan standar nilai minimal kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sebesar 75. Nah, peneliti ini ingin mengetahui apakah rata-rata kemampuan siswa telah mencapai standar tersebut. Maka hipotesisnya dapat ditulis untuk hipotesis 0 atau H0, rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sama dengan 75. Sedangkan untuk hipotesis alternatif atau H1, rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa lebih dari 75. Pada uji statistik, yang diuji terlebih dahulu adalah hipotesis 0 atau H0. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan H0 dapat ditolak atau diterima. Nah, keputusan tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Selanjutnya, dalam uji T1 sampel ini terdapat dua cara untuk mengambil keputusan. Cara yang pertama adalah berdasarkan nilai signifikan atau p-value. Jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Sebaliknya, apabila p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kemudian, cara yang kedua adalah membandingkan nilai T hitung dengan T tabel.
Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Sedangkan jika nilai T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Sebelum menggunakan uji T1 sampel, terdapat beberapa asumsi atau syarat pengujian yang harus dipenuhi. Pertama, data harus berupa data numerik. Yang kedua, data berasal dari sampel yang dipilih secara acak. Ketiga, data harus berdistribusi normal. Dan yang terakhir, setiap pengamatan bersifat independen atau tidak saling memengaruhi. Jika seluruh asumsi tersebut telah terpenuhi, maka uji T1 sampel dapat digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan atau penerapan uji T1 sampel pada Microsoft Excel. Nah, di sini terdapat contoh atau kasus seorang mahasiswa pendidikan matematika melakukan penelitian untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa telah mencapai standar minimal yang ditetapkan oleh guru, yaitu sebesar 75. Nah, di sini sudah terdapat data nilai siswa sebanyak 25 data. Variabel yang digunakan adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, kemudian hipotesis penelitiannya untuk H0 mu sama dengan 75, artinya rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sama dengan 75, dan H1 mu lebih dari 75, artinya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa lebih besar dari 75. Pertama, kita menghitung jumlah seluruh data. Caranya sama dengan ketik sum, lalu tarik dari data nilai pertama sampai data nilai ke-25, kemudian tutup kurung, enter. Setelah didapatkan jumlah data, sekarang kita menghitung X bar. Caranya sama dengan klik jumlah data tadi, kemudian garis miring, ketik count, kemudian tarik data nilai pertama sampai ke 25. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, X bar di sini kita dapatkan 79,2. Kemudian kita mencari S. S di sini rumusnya sama dengan akar jumlah dari X1 dikurang X bar kuadrat per N min 1. Karena di sini kita membutuhkan jumlah dari X dikurang X bar kuadrat, maka kita harus menghitung X dikurang X bar terlebih dahulu untuk mendapatkan X dikurang X bar kuadrat. Caranya sama dengan ketik ABS, klik 2 kali, kemudian klik data nilai pertama, kurang X bar. Klik nilai X bar, kemudian tutup kurung. Agar hasil ketika di drag tidak error, maka di depan B kita beri dolar dan di belakangnya juga kita beri dolar. Setelah itu enter. Selanjutnya kita drag sampai ke 25. Setelah didapatkan semua X dikurang X bar, maka kita bisa mencari X dikurang X bar kuadrat. Caranya sama dengan klik data pertama X dikurang X bar, kemudian kita kuadratkan. Kemudian bisa kita enter. Nah, selanjutnya drag sampai data ke 25. Setelah didapatkan semua nilai X dikurang X bar kuadrat, bisa kita jumlahkan
keseluruhannya. Caranya sama dengan ketik sum, klik 2 kali, kemudian tarik nilai X dikurang X bar kuadrat pertama sampai ke 25, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sudah didapatkan jumlah X dikurang X bar kuadrat, maka kita bisa mencari standar deviasinya. Caranya sama dengan, karena di sini di rumusnya kita menggunakan akar, maka kita ketik SQRT, klik 2 kali, kemudian klik jumlah dari X dikurang X bar kuadrat. Selanjutnya garis miring, N dikurang 1. N di sini adalah banyaknya data. Banyaknya data adalah 25. 25 dikurang 1 adalah 24. Kemudian tutup kurung, enter. Standar deviasi yang kita dapatkan adalah 2,8577. Selanjutnya kita menghitung T hitung. T hitung rumusnya T sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Nah, mu 0 di sini adalah sama dengan 75. Kemudian T hitung sama dengan buka kurung, klik nilai X bar, kemudian dikurang mu 0, tutup kurung, garis miring, buka kurung lagi, klik nilai S atau standar deviasi, kemudian garis miring, akar N, kita pakai SQRT, N-nya adalah 25, kemudian tutup kurung 2 kali, enter. T hitung yang kita dapatkan adalah 7,348. Untuk derajat kebebasan itu rumusnya sama dengan N dikurang 1, N-nya 25, kemudian dikurang 1, enter. Kemudian untuk T tabel kita bisa lihat pada tabel T. Di sini DK-nya tadi 24 dan kita menggunakan alfa untuk uji satu pihak yang 0,05. Jadi T tabelnya adalah 1,711. Kita bisa ketik di sini 1,711, enter. Langkah berikutnya adalah membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Dari perhitungan diketahui bahwa T hitung sebesar 7,348 sedangkan T tabel sebesar 1,711. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis 0 atau H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini kita bisa tulis karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima. Yang artinya kita bisa tulis di kesimpulan ini, rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa lebih besar dari 75.
Itulah tadi video presentasi mengenai uji statistik pada materi uji T 1 sampel yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.